Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Muhasan dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai politik ekonomi 2. Langsung saja kepada poin yang pertama mengenai jaminan pemenuhan kebutuhan primer. Kita jelaskan mengenai jaminan sosial itu sendiri. Jaminan sosial secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu jaminan dan sosial. Dalam hal ini, jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji satu pihak untuk menanggung kewajiban pihak lain. Sedangkan sosial adalah sesuatu yang berkenan dengan masyarakat atau rakyat. Kedua arti tersebut jika dianalogikan, pihak yang satu adalah negara serta pihak yang lain adalah masyarakat, sehingga dapat diambil sebuah pengertian bahwa seseorang dalam suatu negara wajib menyetorkan iuran kepada negara secara kolektif dan universal guna menanggung dan menjamin kehidupan setiap warga negara yang membutuhkan. Contohnya pajak. Setiap warga negara, misalkan warga Indonesia membayar pajak untuk kebutuhan kepentingan umum, jaminan kepentingan umum, di mana negara mengelolanya untuk jaminan pendidikan, kesehatan, dan yang lain sebagainya. Contohnya yang sudah dilakukan oleh negara kita yaitu BPJS, di mana setiap warga negara yang ingin mendapat fasilitas kesehatan yang mumpuni harus mendaftar sebagai anggota BPJS, di mana setiap rakyatnya itu membayar setiap bulannya dengan tingkat golongan yang berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua mengenai jaminan sosial dalam sistem kapitalis. Dalam sistem sosial kapitalis, seperti yang kita ketahui bahwa kita lihat dari ekonomi kapitalis saja dulu ya, bahwa ekonomi kapitalis itu mengutamakan keuntungan. Artinya tujuannya itu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ide yang dicantumkan dalam sistem tersebut setelah dalam pengembangan gagal menciptakan kesejahteraan secara merata kepada rakyat, karena hanya memikirkan individu saja, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itulah dari ekonomi kapitalis. Para pemikir politisi negara-negara kapitalisme kemudian berupaya menambal kelemahan tersebut dengan menciptakan program jaminan social security untuk para pekerja. Salah satunya penggagas program tersebut adalah Kanselir Jerman Otto von Bismarck tahun 1815 sampai 1898. Pada tahun 1880-an, ketika krisis Eropa dan AS mengalami krisis berkepanjangan, ia meluncurkan undang-undang asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi hari tua dan pengangguran untuk melindungi para pekerjanya. Jadi, karena kapitalis ini hanya kesejahteraannya itu tidak merata, jadi para pemikir politisi negara-negara kapitalisme itu membuat jaminan untuk para pekerja saja di sini. Jadi tidak seluruh mendapatkan jaminan tersebut. Kemudian poin yang ketiga mengenai jaminan sistem sosialis terhadap pemenuhan kebutuhan primer. Nah, kita lihat dulu sistem sosialis itu seperti apa. Sosialis di sini peran negara itu menjadi hal yang utama dalam menyejahterakan rakyatnya. Berkenaan kebutuhan masyarakat pasti akan selalu menyangkut dengan unsur-unsur kebutuhan manusia seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Namun apabila masyarakat tidak mampu dalam memenuhi segala kebutuhan dasarnya, maka pemerintah harus mengatasi permasalahan tersebut dengan menjalankan segala fungsi sebagai pemerintah. Ekonomi menyangkut paut terkait pendapatan sebuah negara. Semakin tinggi tingkat ekonominya, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi
perubahan. Seperti halnya Indonesia ya. Kita lihat Indonesia dalam menceritakan masyarakatnya melalui program Keluarga Harapan atau disebut dengan PKH, program beras untuk masyarakat miskin atau raskin. Dalam dunia kesehatan seperti BPJS atau Jamkesmas, dalam dunia pendidikan seperti bantuan operasional sekolah atau BOS dan Kartu Indonesia Pintar. Bahkan Indonesia membuat program bagi pengangguran seperti halnya Kartu Prakerja. Seperti itu dalam dunia jaminan sosial dalam memenuhi kebutuhan primer. Kemudian yang poin terakhir mengenai jaminan Islam terhadap pemenuhan kebutuhan primer. Nah, ini menarik. Jaminan sosial dalam Islam dipandang sangat perlu, bahkan jaminan sosial merupakan salah satu pilar yang melandasi ekonomi Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa jaminan sosial berada pada posisi strategis dalam bangunan ilmu ekonomi Islam. Adapun dalil hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu orang mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan dan sebagian yang lain. Juga hadis yang diriwayatkan oleh kedua Syekhani itu bermaksud perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai dan saling kasih sayang. Mereka adalah seperti tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya mengadu, maka seluruh anggota tubuhnya akan merespon dengan berjaga dan demam. Jaminan yang dimaksud dalam definisi di atas bisa mengambil dalam 3 bentuk mekanisme seperti wakaf, warisan, dan wasiat. Jika wakaf, warisan, dan wasiat tidak dapat mewujudkan takaful ijtimai, maka pemerintah yang bertugas mengurus kebutuhan yang ada tapi tanggung jawab itu tidak sepenuhnya dipegang pemerintah. Pemerintah bukanlah penanggung jawab utama dalam menjamin kehidupan masyarakat. Akan tetapi tugas pemerintah itu datang manakala masyarakat tidak mewujudkan takaful yang dihendaki. Islam telah memberikan konsep yang lengkap tentang jaminan sosial, di mana konstruksi sistem jaminan sosial dalam Islam memiliki 4 tahapan. Yang pertama, jaminan individu. Jaminan ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab agar dirinya terlindung dari hawa nafsu, selalu melakukan pembersihan jiwa, menempuh jalan yang baik dan selamat, tidak terjerumus dari kehancuran. Dengan demikian, jaminan individu ini diarahkan untuk mencapai maqasid syariah yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap keturunan, dan pemeliharaan terhadap harta, sehingga akan tercapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jaminan keluarga. Nah, dari individu ke keluarga. Lebih luas lagi, jaminan sosial antara individu dengan keluarga adalah disyariatkan hukum waris. Di sini hukum waris. Dalam hal ini, waris diartikan sebagai perpindahan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau keturunannya. Oleh sebab itu, waris merupakan salah satu sarana memperoleh jaminan sosial. Islam telah mengajarkan adanya warisan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga penyebaran harta menjadi sangat luas. Dengan warisan, Islam ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak terpusat pada seseorang saja. Berapapun kayanya seorang, jika seorang bapak meninggal dunia, maka anak, istri, ibu dan kerabatnya lain akan memperoleh harta peninggalannya. Kemudian yang ketiga, mengenai jaminan masyarakat. Ini mengenai kepentingan umum ya. Jaminan masyarakat dapat diwujudkan melalui zakat. Itu zakat erat dengan kaitannya dengan dimensi sosial, moral maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah. Karena zakat
yang dikenakan terhadap harta individu ditujukan kepada masyarakat agar terpenuhi dan mengentaskan kemiskinan. Ini wujud dari Islam dalam menyejahterakan masyarakat. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tersebut. Jaminan sosial lainnya dalam masyarakat juga dapat melalui wakaf. Dalam hal ini, wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang antara lain bersedekah dengan harta, menolong orang melakukan kebaikan, mendamaikan harta dua orang yang bermusuhan, menyingkirkan rintangan dari jalan menuju suatu bagi yang tidak mengerti, dan lainnya. Dilakukan dengan cara menahan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Jaminan sosial lainnya dalam masyarakat juga dapat diwujudkan melalui infak dan sedekah. Dalam hal ini, infak diartikan sebagai mengeluarkan sebagian harta atau pendapat untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak tidak memiliki nisab. Selain tidak ada ketentuan nisab dan dalam infak, ketentuan tentang 8 golongan yang menerima zakat juga tidak berlaku di dalam infak. Jadi infak boleh diberikan kepada siapapun. Sedangkan sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebaikan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata. Itu mengenai jaminan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir mengenai jaminan negara. Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya suasana ta'abbud, kemudahan beribadah, kesejahteraan, keamanan, serta memberikan jaminan kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, jaminan sosial merupakan sistem yang sejatinya telah tercermin sejak berdirinya negara Islam. Dengan jaminan sosial, instrumen yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Karena itu, melaksanakan jaminan sosial adalah upaya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan sosial merupakan sistem yang sejatinya telah tercermin sejak berdirinya Islam. Siklus asas sistem ini adalah para pekerja mampu dalam bidang finansial, memberi bantuan secara materi kepada mereka yang sakit, cacat, tidak mampu bekerja, sudah lanjut usia, dan lain sebagainya, melalui negara sebagai penghubungnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.